بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ntar Bu ya, sabar. Kelihatan Bu, kalau saya berdiri nanti kayak panglima perang. Ya, mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Iya, kenal. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah. Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannah, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun. Riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga. Farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi, jangan cuma nonton. Ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan. Maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi, sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali, sampai capek-capek sendiri. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di qalbunya, Allah kirim. Hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh.
Ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak Ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga, perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya, tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut Tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon Tuba. Ya, itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang kolbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kolbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung kolbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayunya pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafun. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltamisuna majalis dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.